Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selain Nabi Muhammad SAW, 5 amalan ini juga bisa memberi syafaat pada hari kiamat. Maliki Yaumiddin, hari pembalasan, hari perhitungan, hari ditegakkannya agama. Saat itulah semua perbuatan manusia selama di dunia akan ditujukan dan akan dibalas. Pada hari itu semua manusia butuh perlindungan. Ketika tak ada perlindungan, syafaat bermakna pertolongan atau perlindungan. Dalam banyak hadis, Allah berhak memberikan kewenangan pemberian syafaat kepada siapa dan apa saja yang Dia kehendaki. Nabi Muhammad SAW termasuk yang mendapat keistimewaan itu. Selain Nabi Muhammad, 5 amalan ini juga bisa memberi syafaat pada hari kiamat atas izin Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pada hari setiap orang tak sempat memperhatikan orang lain. Semua dikumpulkan pada suatu tempat yang luas, padang mahsyar namanya. Sejak Nabi Adam hingga manusia terakhir nanti akan berkumpul di situ. Rasulullah SAW pernah menggambarkan kepada Aisyah, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam tanpa alas kaki, telanjang dan tidak berkitan. Aisyah bertanya, "Iya Nabi, laki-laki dan perempuan semuanya, mereka akan saling melihat." Nabi SAW menjawab, "Hai Aisyah, urusan pada hari itu lebih dahsyat ketimbang melihat aurat." Saat itulah matahari didekatkan sehingga sangat panas, maka kita butuh perlindungan dan syafaat. Selain Nabi Muhammad, 5 amalan ini juga bisa memberi syafaat pada hari kiamat atas izin Allah. Al-Quran menggambarkan, "Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tak akan ditolong." Al-Quran Surah Al-Baqarah. Hanya Allah yang berhak memberi kewenangan siapa saja yang bisa memberi syafaat. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap nabi memiliki doa yang mustajabah, maka tergesalah semua nabi menggunakan doa itu. Sesungguhnya aku telah menyimpan doaku itu sebagai syafaat bagi umatku kelak pada hari kiamat. Doaku itu akan didapat kelak insya Allah oleh orang yang mati dari umatku yang mereka tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun." Riwayat Muslim. Selain Nabi Muhammad, 5 amalan ini juga bisa memberi syafaat di hari kiamat atas izin Allah. Sahabat karib dari sesama orang mukmin dan bertakwa, Allah menggambarkan teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Az-Zukhruf. Orang beriman sangat perhatian kepada sesamanya dan memohon kepada Allah untuk menolong saudaranya yang juga beriman. Dalam hadis lain yang sangat panjang juga demikian. Ini ringkasan sabda Nabi SAW. Pada saat orang-orang mukmin telah terbebas dari neraka, maka demi zat yang menguasai diriku, tidak ada orang yang sangat menaruh perhatian dalam meraih kebenaran melebihi orang-orang mukmin yang mencari kebenaran kepada Allah demi kepentingan saudara-saudara mereka yang masih berada di neraka. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, mereka dahulu berpuasa bersama kami, salat dan beribadah haji." Lalu difirmankan kepada mereka, "Keluarkanlah orang-orang yang kalian kenal." Maka wajah mereka diharamkan atas neraka. Mereka mengeluarkan banyak orang dari neraka. Ada yang sudah terbakar hingga separuh betisnya, dan ada yang sudah sampai ke lututnya. Orang-orang mukmin berkata, "Ya Tuhan kami, di dalam neraka tidak ada lagi seorang pun yang Engkau perintahkan untuk dikeluarkan." Allah berfirman, "Kembalilah, lihatlah kembali. Barang siapa yang kalian temukan di hatinya ada kebaikan meski hanya sebesar dinar, keluarkanlah." Kemudian mereka dapat mengeluarkan banyak orang. Lalu mereka berkata, "Iya Tuhan kami tidak tahu apakah di neraka masih ada orang yang Engkau perintahkan untuk dikeluarkan." Allah berfirman, "Kembalilah, lihatlah kembali.
barang siapa yang kalian temukan di hatinya ada kebaikan meski hanya sebesar setengah dinar, keluarkanlah. Mereka dapat mengeluarkan lagi banyak orang. Setelah itu mereka berkata, ya Tuhan kami tidak tahu apakah di sana masih ada seseorang yang Engkau perintahkan untuk dikeluarkan. Allah berfirman, kembalilah, lihatlah kembali, barang siapa yang kalian temukan di dalam hatinya terdapat kebaikan meski hanya seberat atom, keluarkanlah. Lagi-lagi mereka dapat mengeluarkan banyak orang. Kemudian mereka berkata, ya Tuhan kami tidak tahu apakah di sana masih ada pemilik kebaikan. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, jika kalian tidak mempercayaiku mengenai hadis ini, maka bacalah firman Allah. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar atom, dan jika ada kebaikan sebesar atom, niscaya Allah akan melipat gandanya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Al-Quran Surah An-Nisa 40, riwayat Muslim. Puasa. Nabi SAW bersabda, surga memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Ar-Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Riwayat Bukhari. Di hadis yang lain, pintu surga Ar-Rayyan memanggil orang-orang yang berpuasa. Orang yang termasuk golongan ahli puasa akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan puasanya menyelamatkan orang-orang itu dan mengantarkannya ke surga atas izin Allah. Membaca Al-Quran dan menghafalnya. Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada pemiliknya. Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada pemiliknya. Bacalah Zahrawain, 2 cahaya, surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat seperti mendung atau seperti awan atau seperti 2 kelompok dari burung yang berbulu membantu menghalangi untuk pemiliknya. Bacalah surah Al-Baqarah karena mengambilnya berkah dan meninggalkannya suatu kerugian, dan tukang sihir tidak dapat mengganggunya. Muawiyah mengatakan, sampai kepadaku bahwa arti batolah adalah tukang sihir. Riwayat Muslim. Sikap sabarnya dan ridhanya ayah ibu ketika putranya wafat di waktu kanak-kanak. Nabi SAW bersabda, siapa yang ditinggal mati 3 anaknya yang belum balik, maka anak itu akan menjadi hijab baginya dari neraka, atau dia akan masuk surga. Riwayat Bukhari. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW memotivasi, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sesungguhnya janin yang keguguran akan membawa ibunya ke dalam surga dengan ari-arinya apabila ibunya bersabar atas musibah keguguran tersebut. Riwayat Ibnu Majah 1609 dan dihasankan Al-Munziri serta Al-Albani. Sedekah. Rasulullah SAW bersabda, naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Riwayat Imam Ahmad. Di hadis lain, Nabi SAW menyebutkan 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan, dan salah satunya adalah seseorang yang bersedekah dengan menyembunyikan hingga tangan kirinya tidak mengetahui apabila yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Riwayat Bukhari. Inilah 5 amalan yang bisa memberi syafaat di hari kiamat nanti selain Nabi Muhammad. Semoga kita mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.